Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menceritakan dakwah dan strategi Kanjeng Sunan Giri dalam menyebarkan agama Islam yang sesuai dengan buku Atlas Wali Songo karangan Agus Sunyoto. Seperti apakah dakwah yang dilakukan oleh Kanjeng Sunan Giri? Mari simak ceritanya. Lembaga Riset Islam Pesantren Luhur Sunan Giri Malang dalam Sejarah dan Dakwah Islamiyah Sunan Giri pada tahun 1975 menemukan jejak sejarah bahwa salah satu bidang dakwah yang digarap Sunan Giri adalah pendidikan. Dalam usaha dakwah lewat pendidikan, Sunan Giri tidak sekadar mengembangkan sistem pesantren yang diikuti santri-santri dari berbagai daerah, mulai Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan, Makassar, Lombok, Sumbawa, Sumba, Flores, Ternate, Tidore, dan Hitu, melainkan mengembangkan pula sistem pendidikan masyarakat yang terbuka dengan menciptakan berbagai jenis permainan anak-anak seperti jelungan, jamuran, gendi gerit, dan tembang-tembang permainan anak-anak seperti padang bulan, jor, gula ganti, dan cublak-cublak suwung. Bahkan Sunan Giri diketahui menciptakan beberapa tembang tengahan dengan mentrum Asmaradana dan Pucung yang sangat digemari masyarakat karena berisi ajaran ruhani yang tinggi. Salah satu tembang permainan anak-anak ciptaan Sunan Giri adalah Padang Bulan yang isinya padang-padang bulan ayo gage dodolanan, dodolanan ning latar ngarap padang gilar-gilar nundung bekok hanga tikar. Sunan Giri tidak segan mendatangi masyarakat dan menyampaikan ajaran Islam di bawah empat mata. Setelah keadaan memungkinkan, dikumpulkanlah masyarakat sekitar dengan keramaian, misalnya selamatan dan upacara-upacara, lalu dimasukkan ajaran Islam sehingga suasana lingkungan lambat laun dan dengan cara-cara yang lunak mengikuti ajaran Islam yang diterima dengan kewajaran. Menurut R. Pitono dalam tentang sistem pendidikan di Pulau Jawa abad ke-17 sampai ke-18 pada tahun 1962, pendidikan serupa ini dalam dunia Islam dikenal dengan nama tabligh. Sejalan dengan penelitian Lembaga Riset Islam Pesantren Luhur Sunan Giri Malang, Aminuddin Kasdi dalam Kepurbakalaan Sunan Giri, sosok akulturasi kebudayaan Jawa, Hindu, dan Islam pada abad ke-15 sampai ke-16 pada tahun 1987 menegaskan bahwa peranan Sunan Giri dalam penyebaran agama Islam adalah melalui jalan pendidikan, politik, dan kebudayaan yang tidak dapat dilepaskan hubungannya dengan kebijaksanaan para wali lainnya. Kedudukan Sunan Giri sebagai kepala wilayah suatu kekuasaan politis tampak dari gelar Prabu Satmata yang disandang Raden Paku. Gelar Prabu menunjuk pada kekuasaan politis, sedangkan nama Satmata adalah salah satu nama Dewa Siwa, yaitu nama yang menandai sebuah kekuasaan bersifat siwais, yakni ajaran yang paling banyak dianut masyarakat Majapahit dewasa itu. Raden Paku selain dikenal dengan gelar Prabu Satmata, juga masyhur dengan gelar Sunan Giri yang dalam bahasa Jawa kuno bermakna Raja Giri, yang bermakna dengan gelar Girinata yaitu nama Dewa Siwa. Sebutan Sunan pada nama Sunan Giri berasal dari kata susuhunan, sapaan hormat kepada raja yang memiliki makna paduka yang mulia, dan sekaligus sebutan hormat untuk guru suci yang memiliki kewenangan melakukan diksa, yakni baiat bagi murid-murid ruhaninya. Dalam penelitian tim Balitbangda Kabupaten Gresik yang berjudul Kajian Sejarah Kiai Tumenggung Pusponegoro, Bupati Gresik pada tahun 2008, disebutkan bahwa keberadaan kekuasaan politis Sunan Giri mengikuti pola kekuasaan yang berlaku dewasa itu, yang ditandai oleh dua tempat utama yang berkaitan dengan keberadaan seseorang penguasa, yaitu bangsal dan puri.
Yang dimaksud bangsal adalah pusat kekuasaan raja, yaitu sebuah kompleks perkantoran tempat raja bekerja menjalankan tugas sebagai kepala negara dan sebagai pemegang otoritas hukum dan keagamaan. Di kompleks bangsal ini, raja menerima tamu negara, memimpin rapat para menteri, menerima persembahan upeti-upeti dan hadiah-hadiah, menjatuhkan keputusan-keputusan hukum dan sebagainya. Bangsal-bangsal tersebut dinamai sesuai fungsi masing-masing, seperti Bangsal Sri Manganti, Bangsal Manguntur, Bangsal Sasana Sewako, Bangsal Witana, Bangsal Penangkilan, dan Bangsal Pancaniti. Menurut kajian toponimis penelitian tim Balitbangda tersebut, Desa Menganti yang terletak di Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, dulunya adalah bangsal utama yang menjadi pusat pemerintahan Sunan Giri, dan sebagaimana lazimnya pemerintahan saat itu di dekat Bangsal Sri Manganti terdapat kantor pati, yakni Menteri Utama atau Perdana Menteri yang disebut Kepatihan, yang saat ini tersisa menjadi Desa Kepatihan yang terletak di sebelah utara Desa Menganti. Kediaman pribadi raja dan keluarga raja yang disebut Puri adalah suatu kompleks tempat raja menjalankan fungsi sebagai pemimpin keluarga sekaligus pemimpin adat dan tradisi. Di kompleks Puri selain terdapat kediaman raja dan keluarga, juga terdapat keputrian, taman sari, gedung pembendaraan raja, punggawa pengawal raja, juga terdapat kedaton, makam datu leluhur raja, dan sebagainya. Nur Hadi dalam penelitian yang berjudul Tata Ruang Pemukiman Giri, sebuah hipotesa atas hasil penelitian di Giri pada tahun 1982, menggambarkan bagaimana Puri kediaman Sunan Giri beserta keluarganya yang terletak di Bukit Giri, yang pusatnya terletak di Kedaton. Pemilihan lokasi Kedaton Giri ditandai Candra Sengkolo, Toya Mili Pasucining Ratu, yang mengandung makna pada tahun 1402 Saka yang sama dengan tahun 1479 Masehi, dan pembangunannya ditandai Candra Sengkolo tingali luhur dadi ratu yang bermakna tahun 1403 Saka atau 1480 Masehi. Bertolak dari keberadaan bangsal Sri Manganti, Puri Kedaton, dan gelar Prabu Satmata atau Sunan Giri, keberadaan tokoh anggota Wali Songo yang bernama pribadi Raden Paku atau Jaka Samudra itu dapat dipastikan bukan saja seorang ulama penyebar Islam, melainkan juga seseorang penguasa politik di wilayahnya. Kedudukan ganda Sunan Giri ini oleh Sunan Ampel disebut sebagai Noto dan Pandito, atau yang lazim digunakan masyarakat dewasa itu adalah sebutan Pandito Ratu, dengan kedudukan ganda sebagai rohaniawan yakni Pandito sekaligus raja yakni ratu. Usaha dakwah Islam yang dilakukan Sunan Giri jauh lebih luas dan lebih leluasa dibanding jika Sunan Giri hanya berkedudukan sebagai rohaniawan. Menurut M. Ali dalam Sejarah Perjuangan Feodal Indonesia pada tahun 1963, peran raja-raja dalam membantu usaha dakwah Wali Songo dalam menyiarkan agama Islam sangatlah besar, yang salah satu di antara raja-raja tersebut adalah Sunan Giri atau Raden Paku. Dalam Literature of Java pada tahun 1967 sampai 1980, T.H. Pigot menyebutkan bahwa pada tahun 1485 Masehi, Prabu Satmata membangun Kedaton di puncak bukit. Pada tahun itu, Prabu Satmata membangun kolam yang mungkin suatu taman indah dengan danau tiruan beserta pulau kecil di tengahnya, lengkap dengan balai kecil yang biasanya disebut balai kambang. Bangunan taman air itu sejak dahulu kala merupakan bagian dari kompleks istana raja di Jawa. Memiliki taman semacam itu tentu menambah wibawa dan kekuasaan pemimpin agama pertama di Giri tersebut.
Selanjutnya menurut Pijet dalam Javans Wolvertoninen pada tahun 1938 menambahkan bahwa Prabu Satmata adalah orang pertama di antara ulama yang membangun tempat kholwat dan makam di atas bukit. Tempat keramat di atas gunung merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan keagamaan sejak sebelum zaman Islam berada di Jawa Timur. H.J. de Graaf dan T.H. Pijet dalam kerajaan-kerajaan Islam di Jawa peralihan dari Majapahit ke Mataram pada tahun 1985 menyimpulkan bahwa Prabu Satmata dari Giri dan ibu angkatnya yang sudah beragama Islam, Nyi Ageng Pinate dari Gresik, berperan besar dalam pembentukan masyarakat beragama Islam di Kabupaten Gresik, sebagaimana di Surabaya yang dilakukan oleh Sunan Ampel. Tindakan Prabu Satmata dari Giri itu dapat dianggap sebagai suatu usaha memantapkan dan menguatkan pusat keagamaan dan kemasyarakatan ini bagi kepentingan para pedagang Islam yang sering kurang semangat agamanya. Biasanya mereka adalah keturunan asing dan berasal dari golongan menengah yang berada atau kurang berada, dan mungkin sejak abad ke-14 sudah bertempat tinggal di kota-kota atau kota-kota kecil di Pulau Jawa. Dari kedatonnya yang terletak di Bukit Giri, Sunan Giri mengembangkan dakwah Islam melalui pendidikan masyarakat dengan memanfaatkan seni pertunjukan yang sangat menarik yang meminat masyarakat banyak. Sunan Giri tidak saja dikenal sebagai pencipta tembang-tembang dolanan anak-anak, tembang-tembang tengahan dengan mentrum, asmaradana dan pucung yang sangat digemari oleh masyarakat, melainkan telah pula melakukan perubahan reformasi atas seni pertunjukan wayang. R.M. Sajid dalam Bau Warna Wajang menyatakan bahwa Sunan Giri memiliki peran besar dalam melengkapi hiasan-hiasan wayang seperti kelat bahu, yakni gelang hias di pangkal lengan, gelang keroncong yakni gelang kaki, anting telinga, badong atau hiasan pada punggung, zamang atau hiasan kepala, dan lain sebagainya. Selain itu, Sunan Giri juga mengarang lakon-lakon wayang lengkap dengan suluknya. Bahkan tambahan tokoh-tokoh wayang dari golongan wanara yakni kera juga dilakukan oleh Sunan Giri, sehingga selain tokoh wanara Hanoman, Sugriwa, Subali, Anila, Anggada, dan Anjani, dibikin wayang-wayang wanara baru seperti Kapi Mendo, Kapi Serobo, Kapi Anala, Kapi Jembawan, Kapi Winata, Urahasura, dan lain sebagainya. Kebesaran Prabu Satmata Sunan Giri sebagai seorang penguasa yang berhasil membawa kemakmuran bagi masyarakat muslim di Gresik terlihat pada masa kekuasaan Pangeran Zainal Abidin yakni Sunan Dalem, putra Sunan Giri yang dikenal dengan gelar Sunan Giri II. Tom Pires, musafir Portugis yang datang ke Jawa pada tahun 1513 sampai 1514 dalam Suma Oriental pada tahun 1944 menggambarkan bahwasanya kekuasaan Pangeran Zainal Abidin di daerah agraris di pedalaman. Pangeran Zainal Abidin diketahui Tamo Pires sebagai penguasa Islam tertua di kota-kota pesisir Jawa Tengah dan Jawa Timur yang bersahabat baik dengan Paterodim Tuah yakni Raden Patah dan Paterodim Muda yakni Sultan Trenggana, penguasa Demak. Oleh karena itu, jasa-jasanya yang sangat besar dalam pengembangan agama Islam. Puncak kejayaan Giri ditandai dengan naiknya cucu Sunan Giri bernama Pangeran Pratika yang masyhur disebut dengan Sunan Giri Prapen, sebab saat itu tidak sekadar memperbaiki dan memperbesar kedaton dan Masjid Giri serta makam Prabu Satmata, dakwah Islam pun dikembangkan sampai ke Kutai, Goa, Sumbawa, Bima, bahkan ke Maluku. Meski tindakan-tindakan besar dalam dakwah yang dilakukan oleh Sunan Giri Prapen, keagungan, kehormatan, kemuliaan, dan kewibawaan rohani tetap diberikan kepada Sunan Giri Prabu Satmata yang sampai saat ini makamnya dijadikan tempat berziarah oleh umat Islam yang masuk pada jajaran Wali Songo.
Itulah cerita dakwah Sunan Giri yang tertulis dalam buku Atlas Wali Songo karangan Agus Sunyoto. Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe serta aktifkan loncengnya agar di setiap pemberitahuan di channel kami yang terbaru kalian semuanya mengetahuinya. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.